Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda Tila Birwalidain, NIM 23660422. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kampanye baik, perspektif sosiokultural, penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Kampanye baik ini saya gunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan menerapkan scaffolding pada zone of proximal development, mata pelajaran seni budaya, materi karya sastra puisi kelas 2 SDN Gunung Sari 3. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan zona peserta didik yang memuat jarak antara kemampuan peserta didik yang masih memperoleh bantuan dari orang lain ketika mengerjakan tugas karena belum bisa melakukannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada jarak di antara sesuatu hal yang bisa peserta didik lakukan sendiri dengan sesuatu hal yang bisa peserta didik lakukan dengan bantuan orang lain. Batas bawah dari CPD pada tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik secara mandiri, sedangkan batas atas pada tingkat tanggung jawab yang diterima peserta didik dengan bimbingan guru. Sedangkan pendekatan scaffolding merupakan metode yang membutuhkan peran guru memberikan bantuan yang diperlukan untuk peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Kemudian secara bertahap, guru akan mengurangi bantuan tersebut seiring dengan perkembangan kemampuan peserta didik. Guru akan memberikan sedikit bantuan dan tahap terakhir, guru akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri setelah peserta didik mampu mengerjakan tugasnya sendiri sesuai kemampuannya. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Konsep scaffolding dan zone of proximal development memiliki keterkaitan yang dimana ZPD menjadi informasi tentang kemampuan dan pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah. Sedangkan scaffolding bentuk upaya pemberian bantuan oleh guru dalam memahami dan memecahkan masalah pada zone of proximal development setiap peserta didik. Sebelum menerapkan scaffolding pada ZPD, guru akan membentuk kelompok kecil sesuai tingkat kemampuan siswa. Setelah itu, guru akan memantau setiap kelompok ketika mengerjakan tugas dan memecahkan masalah secara mandiri. Jika dirasa membutuhkan bantuan, barulah guru menerapkan scaffolding. Tujuannya untuk mengetahui ZPD peserta saat pembelajaran. Setelah itu, fokus guru akan memberikan scaffolding sesuai tingkatnya pada ZPD setiap peserta didik sampai peserta didik mampu memecahkan masalah secara mandiri. Pembelajaran dan replikasi keterkaitan penerapan scaffolding pada zone of proximal development. Pada kelas 2 SDN Gunung Sari 3 Surabaya, saya menerapkan scaffolding pada ZPD pada mata pelajaran seni budaya materi karya sastra puisi dengan model pembelajaran CRT atau Cultural Responsive Teaching yang menghubungkan pembelajaran dengan budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, peserta didik diminta membuat karya sastra puisi sederhana yang berhubungan dengan lingkungan belajar secara berkelompok. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Pada awal langkah-langkah pembelajaran, guru melakukan kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama dan menyapa peserta didik. Kemudian guru mengecek kesiapan kelas dengan melakukan presensi. Guru melakukan persepsi keterkaitan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan-tahapan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi secara singkat dan memberikan kesempatan untuk peserta didik bertanya mengenai materi yang dijelaskan oleh guru. Guru juga memberikan contoh puisi jenaka yang bertemakan hiu dan buaya yang mencerminkan kebudayaan lokal Surabaya. Kemudian, guru menugaskan setiap kelompok membuat puisi bertemakan budaya seperti yang guru contohkan. Selanjutnya, ketika proses berkelompok, guru berkeliling memantau sejauh mana pemahaman dari penyesuaian tugas setiap kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencari zona of proximal development setiap peserta didik. Setelah ZPD ditemukan, fokus guru memberikan scaffolding sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik yang dilakukan
secara berkala sampai peserta didik mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Ketika guru berkeliling, ada beberapa peserta didik yang kesulitan menemukan kata dengan irama yang sesuai ketika membuat puisi. Pada saat inilah, guru dapat menerapkan scaffolding dengan membimbing peserta didik untuk menemukan kata yang sesuai dengan irama ketika membuat puisi. Guru memberikan contoh kata berimbuhan yang sama dalam membuat puisi. Selain itu, guru mendorong peserta didik mencari kata sederhana namun dengan imbuhan yang sama. Hal ini dilakukan supaya peserta didik dapat menyelesaikan pembuatan puisi yang menjadi capaian belajarnya. Selain itu, peserta didik memberikan umpan balik pada penerapan scaffolding dengan bertanya dan menunjukkan hasil kerjanya. Setelah itu, guru juga memberikan umpan balik pada peserta didik dengan memberitahu area mana yang perlu diperbaiki. Selain itu, guru juga memotivasi peserta didik. Pemberian umpan balik antara guru dan peserta didik merupakan bentuk scaffolding. Peserta didik yang telah diberikan bantuan secara berkala terlihat mampu menyelesaikan tugas secara mandiri yang diberikan oleh kelompoknya. Setelah itu, peserta didik diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi kelompok yang melakukan presentasi. Pada kegiatan penutup, setelah presentasi dilakukan oleh semua kelompok dan semua kelompok menanggapi presentasi kelompok lain, guru memberikan penguatan pada hasil diskusi yang telah dipresentasikan, supaya peserta didik tidak salah mengartikan arti puisinya. Dan guru memberi apresiasi pada semua kelompok karena sudah mempresentasikan dengan baik. Kemudian, guru mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dan meminta peserta didik memperbaiki kekurangan pada pembelajaran berikutnya. Selain itu, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini dan pembelajaran ditutup dengan salam, berdoa bersama, juga menyanyikan lagu daerah. Nah, setelah rangkaian kegiatan tadi dilakukan, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 2 SDN Gunung Sari 3 dengan materi karya sastra puisi. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, kemandirian belajar dan minat belajar peserta didik meningkat karena pembelajaran student center atau berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, keaktifan dan keterlibatan peserta didik meningkat dalam pembelajaran. Yang terakhir, meningkatnya kerjasama guru dan peserta didik atau kerjasama antar peserta didik disebut dengan teman sejawat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat. Akhir kata, seorang guru akan terus belajar untuk mencerdaskan generasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.